Kenapa ada beberapa orang yang udah hitung kalori capek-capek, badannya masih segitu-segitu aja, mereka nggak enjoy progresnya juga, dan akhirnya mereka burn out dan nggak lanjut lagi. Ya, saya punya beberapa klien seperti itu, dan bahkan beberapa klien tersebut akhirnya malah tidak hitung kalori, tapi bisa lebih berprogres. Bukan berarti hitung kalorinya itu salah, namun saya akan coba jelasin beberapa hal yang mungkin aja bikin kalian gagal dalam hitung kalori. Perkenalkan dulu, saya Onyx Ninjaya, saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah melatih ratusan, bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Jadi kalau kalian tanya saya ya, saya jujur nggak track kalori saya setiap hari. Dan apakah saya pernah tracking kalori? Pernah. Dan apakah itu membantu saya? Sangat. Tapi apakah akan saya lakukan setiap hari? Tidak. Bukan karena tracking kalori itu nggak berguna. In fact, semua hal dalam dunia ini tuh bekerja dalam hukum termodinamika, di mana energi masuk harus sama dengan energi keluar. Sehingga jika kita memonitor energi yang masuk dengan apa yang kita makan, at least kita punya satu side atau sebuah sisi dalam persamaannya. Jadi kita bisa lebih mengetahui lah outcome apa yang kita bisa dapatkan. Namun pada akhirnya semua itu tergantung pada scale ataupun timbangan kalian. Kalau misalnya kalian udah hitung kalori, kalian udah mencoba menguranginya, tapi belum turun, berarti simpelnya ada yang salah dong. Jika misalkan contoh kita berbeda cara masaknya, ada yang digoreng, ada yang direbus, itu juga akan mempengaruhi kalori masuk. Jika misalkan kita lebih malas pada suatu fase hidup kita, mungkin aja kalori keluarnya jadi lebih sedikit. Ya, ini semua adalah faktor yang penting. Jadi kenapa kok saya nggak hitung kalori? Nah, nanti saya akan jelasin setelah saya jelasin beberapa hal yang lebih penting dulu. Kenapa beberapa dari kalian sering gagal dalam menghitung kalori? Bayangkan kalian sudah menghitung kalori kalian. Kalian udah tahu makanan A, B, C itu kalorinya berapa dan gizinya seperti apa. Namun pada akhirnya kalian tetap memilih untuk makan yang lebih enak. Dan kalian udah tahu itu beresiko untuk over calories. Jadi pengetahuan kalian akan kalori itu sia-sia. Pada akhirnya semua itu bisa kalian hitung, tapi apa yang masuk ke mulut kalian tuh jadi lebih penting kan. Jadi selama kalian bisa mengontrol apa yang masuk ke mulut kalian, even tanpa perhitungan kalori yang terlalu detail, kalian itu bisa untuk sukses dalam penurunan berat badan ataupun progress fitness kalian. Alasan pertama kalian gagal, meskipun kalian sudah menghitung kalori, adalah kalian tidak menghitung semua kalori yang besar. Mungkin ada beberapa yang kalian miss, seperti misalkan contohnya minyak yang dipakai. Misalkan portion size, gimana cara kalian lihat semuanya, apa kalian timbang atau enggak, atau cuma ngelihat pakai mata aja. Semua ini harus kalian take into consideration. Dan kalau kalian mau akurat, kalian harus hitung secara detail. Alasan kedua kalian gagal adalah memang kalian belum kalori defisit. Kalian sudah turunin makanan kalian, turunin kalori pemasukan kalian, tapi belum defisit. Bisa aja selama ini pengetahuan kalian terhadap kalori maintenance kalian atau kebutuhan kalori kalian itu salah. Bisa jadi selama ini memang kebutuhan kalori kalian nggak sebanyak itu, tapi kalian makan terlalu banyak. Jadi pas dikurangin, ya belum defisit. Jadi yang bisa kita patok itu adalah tren berat badan kita. Kalau misalkan trennya turun, berarti kita udah kalori defisit. Kalau trennya stay, berarti belum kalori defisit. Kalau trennya naik, berarti kita di kalori surplus. Jadi perhitungan kalori kalian itu nggak ada apa-apanya kalau kalian belum tahu nanti kalori maintenance kalian itu berapa. Dan ini harus diiterasikan. Jadi kalian hitung kalorinya, kalian lihat scale-nya, kalian hitung kalorinya lagi, kalian lihat scale-nya. Jadi ini kenapa saya tidak menghitung kalori saya secara detail. Karena saya tinggal hanya membentuk sebuah kebiasaan makan yang makanan saya itu kurang lebih sama semua. Nanti kalau saya mau turunin berat badan, saya tinggal atur aja dari makanan tersebut. Oke, karbonya bisa dikurangin. Oke, kayaknya minyaknya bisa diturunin deh. Tinggal seperti itu aja. Dan karena makanan saya sama, variabelnya itu jadi sama semua. Akhirnya saya lebih gampang untuk kontrol penurunan berat badan saya tanpa harus mikirin soal ngitung kalori yang terlalu detail. Jadi kita semua tahu bahwa tracking kalori itu melelahkan. Jadi kita harus masukin semua makanan kita juga jadi sangat terbatas pemilihannya, dan gak jarang seseorang itu malah ngalamin burnout atau terlalu lelah lah, secara mental atau secara fisik dalam hitung kalori. Beberapa orang mungkin ngerasa nyaman juga, terserah mereka, good for them, tapi saya enggak, dan kebanyakan klien saya juga enggak. Jadi dari sini sebenarnya simpelnya kita tinggal mengatur pola makan kita, kebiasaan kita apa. Kita kan nggak mungkin dong untuk, oh ini kayaknya kalorinya harus segini nih, kita cari makanan yang kalorinya segitu. Enggak, kita mungkin akan dihadapkan mostly ke beberapa pilihan, makanan A, B, C. Kita tinggal bentuk sebuah kebiasaan untuk memilih makanan yang lebih sehat, yang kira-kira secara logis, oke ini makanannya kayak kalorinya lebih dikit, proteinnya banyak, oke saya pilih yang ini deh. Dan ini tuh kalian bangun terus. Jadi buat apa kita ngitung kalori terus-terusan kalau memang kalian nggak enjoy, ya kita tinggal membangun kebiasaan pemilihan makanan kita aja. Sekali lagi, simpelnya lihat scale. Simpelnya lihatlah tren berat badan kalian. Meskipun sekali lagi faktornya ada banyak, tapi kita lihatnya penurunannya atau trennya. Bukan, oh saya habis makan nih naik berat badan. Ya semua orang habis makan pasti naik berat badan. Semua orang pas habis minum banyak pasti naik berat badan. Jadi fluktuasi harian itu nggak penting, kita lihat tren rata-ratanya dari minggu 1, ke 2, ke 3, ke 4. Jadi dalam kita membangun habit ini,
itu adalah fondasi yang paling penting. Karena pada akhirnya semuanya akan sirna kalau misalkan habit makan kalian itu berantakan. Misalkan ketika kalian udah hitung kalori, tiba-tiba malam kalian lihat cemilan, terus kalian tergoda, kalian nggak punya habit untuk menghindari makanan seperti itu. Akhirnya kalian makan, akhirnya surplus. Rata-rata orang begitu. Saya juga akan memberikan kalian satu yang paling sering dilupakan oleh orang-orang banyak. Itu adalah equation calories out. Jadi selama ini mereka cuma berpikir tracking kalori. Tapi pada akhirnya mereka nggak pentingin energi keluarnya. Ingat, energi keluar itu juga berpengaruh terhadap balance energi di tubuh kita. Jadi dalam proses penurunan berat badan, sebisa mungkin kita menaikkan energi pengeluaran kita. Dan ini bisa kita achieve melalui aktivitas keseharian kita lebih banyak gerak ke stepnya berapa, ataupun latihan kardio. Kedua ini berbeda ya. Kalau steps itu fokusnya untuk ya biar aktif, kalau kardio itu saya nggak pernah mau lihat primarily untuk bakar lemak. Nggak. Tapi saya mau untuk adaptasi kardionya itu ke jantung saya. Nah, dua hal ini kalian juga harus perhatikan. Kalau misalkan kalian malas-malasan dalam diet, kemungkinan besar ya kalian harus makan lebih sedikit lagi. Sampai kapan kalian mau makan lebih sedikit? Jadi ini ada alasan saya akan selalu meminta klien-klien saya mau bulking, cutting, maintenance untuk tetap kardio. Sesimpel karena biar mereka bisa makan lebih banyak dan punya optionality ke kalori mereka. Dan gak jarang ketika kalian udah mulai naikin aktivitas harian kalian, dalam 2 minggu tiba-tiba beratnya turun sendiri. Gak usah kaget karena ini terjadi karena adanya pengeluaran energi yang lebih banyak. Dan misalkan nih kalian udah nambahin aktivitas harian kalian, tapi berat badannya belum turun. Biasanya ada dua kemungkinan. Satu, aktivitas yang kalian tambahin itu nggak sebanyak itu. Kalian cuma nambahin 1000 step, 2000 step, itu nggak akan terlalu kerasa. Jadi kita bisa untuk tambah lagi aktivitasnya, tapi jangan terlalu intens. Jadi gunakan kardio ringan ataupun tambah steps lagi. Kedua, adalah ketika kalian udah nambahin aktivitas kalian, misalkan kardio nih, kalian over kompensasi dengan makan lebih banyak. Ini sering sekali terjadi ketika orang-orang bilang, saya sudah tambahin kardio nih, tapi berat badan saya malah naik. Kemungkinan besar karena mereka kelaparan, mereka makan lebih banyak. Nah, dua hal ini harus kalian perhatikan. Kalau misalkan kita mau untuk menguji suatu efektivitas dari intervensi ataupun dari pendekatan kita harus ada jaga satu yang jangan berubah. Nah, di sini adalah misalkan makanan kita jangan sampai berubah gimana pun caranya. Sekarang kita bahas, kalau misalkan kalian jadi klien saya akan saranin apa? Apa langkah yang paling optimal? Pertama, pasti kita akan melakukan kalori tracking atau at least audit di awal ketika kalian mulai diet. Kita harus tahu dulu nih, kalian itu lagi makan sebanyak apa dan berat badan kalian trennya segimana. Oke, kita turunin. Sampai pada akhirnya kalian makan dan tren berat badan kalian itu tidak naik atau tidak turun. Itu adalah kalori maintenance kalian secara garis besar. Kalau misalkan kalian mau diet, berarti saya tinggal kurangin lagi di bawah itu. Simple aja. Kalau misalkan sampai belum turun, kemungkinan besar ada yang tadi yang saya udah bilang, overkompensasi makan karena mungkin kalian kecapean latihan, ataupun ketika kalian tracking kalorinya itu masih jebol-jebol, ataupun ada kebiasaan makan yang belum di-tackle. Nah, setelah kalian udah audit, di sini baru kita bangun kebiasaan makan yang baik. Oke, kalau misalkan ada pilihan nasi goreng sama sate taichan, dua-duanya ini paling sering ya ada di street food. Kalian pilih yang mana? Kalau saya akan ajarin, oke, at least pilih yang ada proteinnya, sate taichan. Oke, misalkan kalian mau pergi makan malam, kalian udah tahu ini dari pagi, kayaknya makan malamnya ini banyak deh. Oke, kalian bisa untuk kurangin karbohidrat dan juga kalori di awal hari, dan kalian fill atau masukin lebih banyak protein, biar malamnya kalian bisa untuk makan karbo dan lemak lebih banyak. Jadi kebiasaan-kebiasaan inilah yang harus dibangun. Ada juga yang snacking, kita bisa jauhin snacknya, kita bisa ganti dengan buah misalkan. Hal-hal kecil tersebut akan compounding dan bikin kalian jauh lebih enjoy progress dari penurunan berat badan kalian ketimbang harus dihitung kalorinya semua. Dan yang ketiga itu adalah selalu naikkan aktivitas harian. Jadi nggak pernah ada kasus di mana saya nggak naikin aktivitas harian klien saya, karena most of them itu sedentary. Jadi sebisa mungkin saya akan coba naikin aktivitas hariannya, either lewat steps, either lewat cardio, ataupun intensitas dari angkat beban. Dan yang terakhir yang kalian harus tahu adalah kalian harus paham perilaku kalian. Ini sebenarnya terkait dari habit makan tadi. Kalian harus tahu kalian rentan untuk overeat itu ketika apa? Apakah ketika stres, atau jangan-jangan ketika stres kalian malah undereat seperti saya, jadi kita cenderung lebih gampang kurus. Atau kalian ketika malam suka craving manis, atau kalian ketika lagi kerja suka nggak sengaja pesan kopi susu yang gulanya banyak. Nah, perilaku-perilaku ini harus kita tackle juga. Kita harus ubah kebiasaan kita. Kita harus ubah kecenderungan tubuh kita. Kita harus mengkondisikan tubuh kita biar kita nggak milih hal yang kurang bagus. Dan ketika kita sudah aware, inilah yang akan menjadi decision making proses seorang coach dan juga kalian. Kalian mau ubah apa? Jadi pada akhir kata, kesimpulannya adalah kalori tracking itu bukan berarti scam. Tapi kalori tracking itu bisa berguna untuk audit tubuh kalian. Tapi nggak semua orang enjoy kalori tracking, apalagi dilakuin setiap hari. Jadi fokus kita adalah ke kebiasaan makannya. Jadi kita harus cari sweet spot antara enjoyment dan juga data driven decision making process. Kita nggak bisa untuk pukul semuanya rata. Ya pada akhirnya saya harap kalian bisa tahu ya kesalahan-kesalahan kalian, karena pada akhirnya kesalahan yang tadi saya sebut itu mostly 90% orang-orang lakuin.
termasuk klien-klien saya dan saya pribadi. Akhir kata, saya harap semua ini berguna buat kalian. Saya Doni Sinjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.